kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya pada hari ini, hari weekend Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar kita semua masih dalam keadaan sehat dan penuh semangat, dan khususnya kita bersuka cita menjalani kehidupan kita hari ini. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini dari 1 Yohanes 1 ayat 2. Demikian bunyinya. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Saksi Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen adalah bersedia tentunya menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun dengan kondisi apapun juga. Bersaksi tentang hidup kekal yang dijanjikan oleh Kristus sendiri. Itulah fokus kita. Menyaksikan bahwa Tuhan telah memberikan karunia-Nya kepada kita, yakni hidup yang kekal. Artinya kehidupan orang Kristen bukan hanya hidup di masa kini saja, namun hidup masih panjang, yaitu di masa yang akan datang, yang disebut istilahnya eskatologis. Sebagaimana kesaksian yang telah dilakukan oleh para muridnya. Rasul Yohanes sendiri mendengar dan menerima pengajaran dan jaminan itu dari Kristus Yesus yang harus diteruskan kepada semua orang sebagai saksinya yang hidup di dunia ini. Kesaksian mereka tidak dapat digentarkan oleh apapun, baik itu penganiayaan, bahkan suap sekalipun. Mereka menjadi saksi yang sungguh-sungguh dan berharap semua orang memiliki persekutuan yang akrab dengan Allah dan sesama. Kita bisa baca ayat 3. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang saksi Kristus tentulah tidaklah mudah untuk dipertahankan di masa sekarang ini. Karena berbagai tantangan yang datang dari dalam dan dari luar diri. Tantangan tawaran pekerjaan, tantangan jabatan, tantangan materi, dan lain-lain yang menjanjikan kita semuanya. Tawaran-tawaran ini dapat menggoda orang yang tidak kuat imannya. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana pergaulan bebas dari anak-anak muda. Di antara mereka ada yang kehilangan jati diri mereka sebagai pengikut Tuhan. Mereka bisa mengorbankan itu demi untuk kesenangan duniawi. Tidak bertahan lama menjadi saksi Kristus. Demikianlah kira-kira yang menjadi tantangan kita baik di kaula muda maupun kita yang dewasa di masa kini. Pertanyaannya, maukah kita tergoda dengan hal ini? Kiranya kita dapat menang menghadapinya. Tidak bergeser sedikit pun, malah mampu bersaksi di sekitar kita walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, di mana kita pun berada, sehingga mereka bahkan bisa menjadi percaya kepada Kristus, bisa semakin bertumbuh imannya dengan kesaksian-kesaksian hidup kita yang dilihatnya. Bagaimana caranya? Teruslah menyaksikan perbuatan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, dimanapun dan kapanpun. Perbuatan Tuhan bukan hanya di masa lalu. Perbuatan Tuhan terjadi di masa kini. Terjadi pada kehidupan kita siapapun itu. Oleh karena itu, marilah kita merasakan peranan Tuhan
dalam kehidupan kita ini. Khusus pada sekarang ini kita diperhadapkan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Kita saksikan bagaimana besarnya kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Baiklah, kita bersaksi terus sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami selalu bersaksi tentang Engkau, di mana Engkau telah memberikan anugerah yang besar bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ya Tuhan, jagailah kami dan tetap Engkau memberikan hikmat bagi kami, kuasa-Mu, agar kami tidak tergoda dengan apapun tawaran-tawaran dunia ini. Baik dari sudut kedagingan kami, kiranya itu tidak mampu membawa kami jauh daripada-Mu. Ya Tuhan Allah kami berdoa khusus untuk kalangan orang anak muda, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau pelihara hidup mereka sehari-hari Tuhan, sehingga mereka boleh bersaksi tentang kasih-Mu yang nyata, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berserah pada-Mu Tuhan, pimpin hidup kami dan lindungilah kami daripada mara bahaya. Kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau hiburkan mereka yang berduka. Engkau memberikan hikmat dan sukacita bagi seluruh tim medis, dokter, perawat yang merawat orang-orang sakit. Demikian juga untuk pemerintahan kami. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pemimpin kami, sehingga mereka tetap takut kepadamu, mampu menjalani tugas panggilan mereka, membawa bangsa kami kepada kehidupan yang adil dan penuh dengan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kami berserah diri padamu Tuhan, kiranya Engkau ampuni dosa kami, terimalah kami demi Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang sudah kami sampaikan, kiranya misi kita sebagai orang bersaksi tetap berjalan, walaupun kondisi yang sangat sulit, tapi dengan penyertaan Tuhan kita bisa bersaksi. Tuhan memberkati kita semua.